Selamat pagi Ibu Vesa, izin memperkenalkan diri, nama saya Stefani Uliarta Turnip dari kelas AK 406. Pada hari ini saya akan mempresentasikan soal UTS e-commerce bisnis. Kasus 1. Untuk kasus 1 dapat dilihat sebagai berikut. Adapun pertanyaan yang ditanyakan pada kasus 1 yaitu A. Mengapa opsi A, hosting termurah belum tentu menghasilkan cost benefit terbaik? Dari segi aspek finansial, opsi A memang memiliki biaya eksplisit terendah, namun tidak menghasilkan cost benefit terbaik karena karakteristik produk dan pola permintaan UD Bahari. 1. Kaitannya dengan biaya peluang atau opportunity cost. Omset UD Bahari mencapai 180 juta per bulan atau sekitar 6 juta per hari. Opsi A berisiko mengalami downtime saat traffic meningkat. Lonjakan kunjungan terjadi pada akhir pekan dan hari raya. Gangguan sistem saat momen tersebut membuat transaksi gagal diproses. Hilangnya peluang penjualan ini merupakan bentuk dari opportunity cost. 2. Kaitan dengan stock out cost, produk perishable. Produk ikan beku atau perishable membutuhkan pengelolaan stok yang cermat dan real-time. Keterbatasan API untuk opsi A membuat sinkronisasi stok tidak berjalan langsung. Hal ini memicu risiko kehabisan stok saat permintaan tinggi, yang menyebabkan konsumen akan beralih ke pesaing dan enggan untuk kembali. Dampak hilangnya loyalitas jangka panjang ini disebut stock out cost, sehingga dapat disimpulkan penghematan biaya hosting opsi A tidak sebanding dengan risiko kerugian downtime atau stock out. Soal B, aktivitas rantai nilai Porter yang efisiensinya berubah apabila memilih opsi B atau C. Jika UD Bahari memilih opsi B atau opsi C, akan terjadi perubahan efisiensi pada aktivitas-aktivitas di dalam rantai nilai perusahaan. Aktivitas primer yang pertama, logistik masuk. Mengubah pemesanan manual ke nelayan menjadi otomatis, berdasarkan data stok dan sistem tren. Jadwal kedatangan ikan teratur akurat sehingga produk tidak menumpuk lama di ruang penyimpanan. 2. Operasi. Mengotomatisasi pengelolaan 1.200 SKU untuk menghindari salah pencatatan, salah rotasi, atau keterlambatan pesanan. Metode FIFO dapat diterapkan konsisten sehingga tim operasional dapat fokus pada hal lain. Aktivitas pendukung yang pertama, pengembangan teknologi. Opsi B menambah pengeluaran internal seperti gaji, tunjangan, dan rekrutmen staf IT. Sedangkan opsi C mengalihkan urusan teknis ke vendor dengan konsekuensi biaya langganan bulanan yang lebih tinggi. 2. Manajemen sumber daya manusia. Diperlukan waktu untuk beradaptasi bagi karyawan yang terbiasa manual untuk belajar menggunakan sistem ERP yang baru. Biaya pelatihan ini signifikan namun sering sekali tidak diperhitungkan di awal. Adapun aktivitas yang berisiko menjadi lebih mahal setelah digitalisasi ialah 1. Human Resource Management. Muncul pengeluaran rutin baru untuk rekrutmen dan gaji staf IT pada opsi B. 2. Teknologi development. Biaya awal untuk setup integrasi API dengan marketplace cukup besar. 3. Procurement. Biaya langganan bulanan pada opsi C bersifat tetap dan harus dibayar meskipun bisnis sedang lesu. Soal C, kelemahan asumsi JIT pada UMKM perikanan dan dampak laporan keuangan. Secara teori, just in time dapat menurunkan biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost, namun terdapat 3 asumsi JIT yang sering diabaikan dan tidak relevan jika diterapkan pada UMKM perikanan dengan pemasok nelayan lokal, yaitu 1. Pasokan nelayan tidak selalu dapat diandalkan. Pasokan bergantung pada alam, yaitu cuaca buruk atau kelangkaan ikan, sehingga bisa berhenti mendadak. JIT tidak memiliki stok cadangan sebagai penyangga. Dampak laba ruginya, penjualan turun drastis karena stok kosong, sementara biaya tetap seperti listrik freezer dan gaji terus berjalan, sehingga menekan laba operasional. Dampak arus kas, pemasukan berkurang sedangkan pengeluaran tetap, sehingga memicu risiko arus kas operasional negatif. 2. Permintaan ikan beku bersifat fluktuatif. Lonjakan pada akhir pekan atau hari raya dapat diprediksi, namun besaran pastinya sulit untuk diperkirakan. Sistem JIT berbasis kebutuhan harian tidak mampu merespon pesanan secara mendadak.
Dampak laba rugi, pesanan yang tidak terpenuhi akibat kehabisan stok menggagalkan realisasi pendapatan. Dampak arus kas, ketiadaan penjualan menghilangkan pemasukan kas, sehingga membuat realisasi arus kas operasional lebih rendah dari proyeksi. 3. Ketetapan waktu pengiriman dari nelayan tidak dapat dijamin. Rantai dingin distribusi yang kompleks berisiko mengalami keterlambatan, menurunkan kualitas ikan saat tiba. Ikan cacat terpaksa dijual murah atau tidak bisa dijual sama sekali. Dampak laba rugi, kerugian ikan rusak dicatat sebagai beban kerugian persediaan yang langsung memangkas laba bersih. Dampak arus kas, biaya pengadaan sudah keluar namun tidak menghasilkan kas masuk karena produk gagal terjual, sehingga menciptakan ketidakseimbangan arus kas. Soal D. Rekomendasi opsi dan kondisi kegagalannya. Rekomendasi yang saya sarankan ialah opsi B, yaitu VPS plus ERP Open Source Self-Manage, karena paling proporsional menyeimbangkan kemampuan dan biaya. Alasan memilih opsi B, pertama, keseimbangan biaya kapabilitas. Opsi A terlalu berisiko untuk 1.200 SKU, produk perishable, sedangkan opsi C terlalu mahal bagi UMKM bermargin tipis sekitar 12%. 2. Integrasi penuh marketplace. Menjawab kebutuhan go digital via website sendiri dan marketplace. Ketiga, kontrol atas sistem. ERP dapat dikustomisasi untuk rotasi FIFO dan pemantauan suhu penyimpanan dingin. 4. Skalabilitas bertahap. Dapat dimulai efisien dengan merekrut satu staf IT terlebih dahulu. Adapun kondisi opsi B menjadi pilihan yang salah jika 1. Perusahaan gagal merekrut staf IT yang kompeten untuk mengelola sistem teknis tingkat tinggi. 2. Modal awal terbatas. Karena biaya setup untuk opsi B cukup besar, maka disarankan opsi C, lebih aman secara finansial. 3. Skala bisnis stagnan. Sehingga pengeluaran rutin staf IT dan VPS tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan. Selanjutnya, kasus 2. Analisa kasus 2 dapat dilihat seperti berikut. Adapun pertanyaan yang ditanyakan pada kasus 2 yaitu A. Rantai sebab akibat perilaku sikap skip data pada SaaS akuntansi. Penyebab, desain antarmuka SaaS memuat terlalu banyak field wajib, membebani staf sehingga mereka sengaja melewati pengisian data. Akibat sistem, data tersimpan tidak lengkap. Sistem memproses data apa adanya, memicu salah klasifikasi transaksi, kekeliruan jurnal otomatis, dan laporan keuangan yang tidak andal. 2. Contoh ancaman terhadap asersi audit. 1. Asersi keberadaan. Penjualan tercatat tanpa data konsumen yang lengkap, sehingga auditor kekurangan bukti validitas transaksi. 2. Asersi kelengkapan. Field harga pokok dikosongkan yang membuat HPP tidak terhitung, sehingga laba kotor tercatat lebih besar dari realitanya. Soal B, mekanisme dan esensi XBRL. XBRL bukan hanya sekedar format XML. XBRL bukan urusan ekspor file instan ke OJK, melainkan sistem pemetaan laporan keuangan. 2 mekanisme utamanya yaitu 1. Taksonomi, daftar standar elemen keuangan yang ditetapkan resmi oleh OJK. 2. Tagging, proses mengaitkan angka laporan ke elemen taksonomi agar memiliki identitas konsisten yang terbaca oleh sistem. Adapun hubungan dengan data cacat ialah akibat kebiasaan staf melewati field pada SaaS, angka ekspor tidak dapat di-tag dengan benar. Investor akan menerima informasi yang tidak akurat, namun cenderung mempercayainya karena format resmi dari XBRL. Hal ini memperburuk masalah transparansi laporan keuangan perusahaan. Soal C. Cacat logika klaim tim marketing. CLV versus arus kas. Klaim bahwa program cashback 10% pasti menguntungkan karena CLV pelanggan loyal 5 kali lebih besar terlihat meyakinkan. Namun, apabila diuji dari perspektif akuntansi, terdapat beberapa kelemahan logika, yaitu cacat logika pertama, timing pengakuan. CLV adalah proyeksi nilai masa depan, sedangkan cashback wajib dibayar langsung saat transaksi. Biaya cashback memangkas laba berjalan, sementara benefit retensi baru terasa untuk jangka panjang. Sehingga rugi besar jika pelanggan pergi sebelum target CLV-nya tercapai. Cacat logika 2, asumsi optimis. Perhitungan mengasumsikan pelanggan bertahan konsisten
event. Realitanya, kompetisi marketplace, tren fashion, atau satu pelayanan buruk bisa membuat pelanggan berpindah mendadak, sehingga menggagalkan validitas nilai CLV. Cacat logika 3. Dampak operating cash flow. Cashback memotong dana tunai masuk. Untuk persiapan IPO, investor akan memantau arus kas operasional dengan cermat. Arus kas operasional yang bernilai negatif akibat cashback massal akan menjatuhkan valuasi perusahaan. Soal D. Prosedur pengendalian internal m-commerce terhadap refund abuse. Untuk mengatasi kecurangan refund abuse sebesar 240 juta pada aplikasi mobile, berikut rancangan pengendalian internal beserta analisis risiko residualnya. 1. Preventive control atau pencegahan. Sistem mengunci dana refund agar hanya bisa ditransfer ke akun atau metode pembayaran asal. Dilakukan juga otorisasi berlapis yang melibatkan manajer gudang untuk mencek fisik retur dan supervisor keuangan untuk nominal tertentu. Risiko residualnya, kolusi internal antara staf gudang dan supervisor keuangan untuk meloloskan dokumen fiktif. 2. Detektif kontrol. Memasang algoritma data analitik pada dashboard keuangan untuk menandai atau flagging otomatis jika ada satu akun, IP, atau device ID yang melakukan refund lebih dari 2 kali dalam 30 hari. Risikonya, keterlambatan penanganan saat fraud selesai dan dana dicairkan sebelum alarm diperiksa oleh manajemen. 3. Corrective control atau perbaikan. Pembekuan akun secara otomatis atau blacklist, penahanan saldo poin saat indikasi valid, serta pengumpulan riwayat transaksi digital untuk mengganti klaim ganti rugi tim legal. Risiko residualnya, dana tidak kembali secara fisik jika pelaku menggunakan identitas palsu dan dana sudah terlanjur dicairkan dari e-wallet. Soal E, urutan prioritas agenda sebelum IPO. Berdasarkan tingkat urgensi dan persyaratan logisnya, urutan penyelesaian agenda yang paling tepat bagi PT Lentera Niaga sebelum melakukan IPO tahun depan adalah sebagai berikut. Prioritas 1, perbaikan UI/UX input data migrasi SaaS. Fondasi utama untuk membersihkan struktur data dasar dari input cacat staf agar laporan keuangan perusahaan valid. Prioritas 2, implementasi pengendalian internal m-commerce, menghentikan langsung kebocoran kas akibat fraud refund abuse senilai 240 juta pada aplikasi mobile yang mendominasi 78% transaksi. Prioritas 3, persiapan laporan keuangan format XBRL untuk OJK, pemenuhan kewajiban regulasi sebagai syarat pendaftaran IPO yang membutuhkan data bersih agar pemetaan taksonomi tepat. Prioritas 4, pemasangan program loyalitas poin dan cashback. Agenda pertumbuhan komersial atau growth opsional yang membutuhkan akurasi data historis. Jika dijalankan tanpa keamanan sistem yang kuat, agenda ini berisiko menjadi celah fraud baru dan memperburuk arus kas di mata investor. Demikian presentase saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih, Bu.